Yo, halo gengs, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar di fitur Akademi Pintu tentang apa itu kripto di part 6 ya teman-teman. Apa saja fungsi cryptocurrency? Selayaknya mata uang, aset kripto dapat digunakan untuk membeli dan menjual barang. Akan tetapi, di Indonesia saat ini aset kripto termasuk ke dalam kategori komoditas. Sehingga sebelum dapat dijadikan sebagai alat tukar resmi untuk membeli dan menjual barang, aset kripto sebagai komoditas memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen investasi karena nilainya yang terus bertumbuh seiring meningkatnya jumlah penggunanya. Berikut adalah beberapa contoh fungsi cryptocurrency, bagaimana aset digital ini bisa dimanfaatkan. Beberapa aset kripto berguna untuk menjalankan operasional ekosistem yang dibangun di atasnya, seperti contohnya Bitcoin dan Ethereum. Sementara itu, beberapa token digunakan untuk mendapat akses ke sebuah layanan atau digunakan untuk mewakili kepemilikan atas aset tersebut. Investasi. Salah satu yang dapat dilakukan dengan aset kripto adalah untuk berinvestasi. Akan tetapi, sebelum berinvestasi pada aset kripto, kamu harus mempelajari terlebih dahulu aspek fundamentalnya, seperti tujuan dari aset kripto tersebut dibuat, teknologi di baliknya, serta tim di balik pembuatannya. Beberapa investor yang percaya pada dasar fundamental dari sebuah aset kripto akan menyimpan aset kripto tersebut untuk waktu yang lama. Cara termudah bagi pemula untuk berinvestasi adalah dengan membeli dan mengumpulkan aset kripto sedikit demi sedikit, menggunakan sebuah metode yang disebut dengan dollar cost average. Hal terpenting dalam berinvestasi aset kripto adalah kamu dapat memulai berinvestasi dengan jumlah yang kecil. Bahkan hanya dengan 11.000 kamu dapat membeli aset kripto dan mudah menggunakan aplikasi Pintu. Trading. Banyak pengguna aset kripto memanfaatkan volatilitas nilai aset untuk trading. Hal ini berarti mereka mencari keuntungan dari aset kripto dalam jangka waktu pendek. Cara yang paling umum bagi trader untuk mendapat keuntungan yaitu ia membeli aset kripto dengan harga rendah dan kemudian ketika harga naik, trader akan menjual aset yang dimilikinya. Seorang trader perlu menggunakan analisis teknik untuk melihat riwayat harga, grafik, dan sarana informasi lainnya untuk memprediksi pergerakan harga. Trading aset kripto bisa menguntungkan tetapi juga memiliki resiko tinggi karena harga setiap aset kripto yang sangat fluktuatif. Tidak seperti perdagangan saham atau falas, perdagangan aset kripto berjalan 24/7 sepanjang tahun tanpa waktu berhenti. Dibutuhkan disiplin dan juga jam terbang tinggi untuk menguasai perdagangan aset kripto. Sumber pendapatan pasif. Selain trading dan berinvestasi, ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan pasif melalui aset kripto. Beberapa di antaranya yaitu mining, menabung atau menambang. Mining adalah kegiatan untuk menggunakan kekuatan komputer untuk mengamankan jaringan mata uang kripto seperti Bitcoin. Sebagai imbalnya, penambang akan mendapatkan Bitcoin baru. Untuk menerima imbal ini, setiap penambang harus bersaing satu sama lain untuk membuat blok dengan menyelesaikan algoritma matematika. Kita lanjut. 2. Staking. Staking kripto adalah strategi investasi aset kripto yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan passive income. Jika uang kripto yang kamu miliki memungkinkan untuk staking, kamu dapat menyimpan aset untuk mendapat imbal staking mirip dengan menabung pada rekening bank untuk mendapatkan bunga. Yang ketiga, memberikan pinjaman. Kamu bisa mendapatkan bunga dengan meminjamkan aset kripto kamu ke dalam program pinjaman peer-to-peer. Suku bunga dapat berupa suku bunga tetap dan berdasarkan suku bunga pasar saat ini. Keempat, program afiliasi atau referral. Beberapa bisnis dan pertukaran kripto memiliki program afiliasi atau referral yang dapat membantu kamu menghasilkan lebih banyak kripto dengan bergabung dengan program mereka. Jangan lupa untuk membagikan kode referral kamu yang tertera di dalam profil Pintu kepada teman dan kerabat dekat supaya kamu dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dari Pintu. Sekian belajar tentang kripto. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mengingatkan kepada teman-teman, setiap berinvestasi pasti memiliki resiko, termasuk berinvestasi di dunia kripto pasti memiliki resiko yang sangat tinggi. Jangan lupa lakukan analisis dengan baik dan belajar terus-menerus. Sekian dan terima kasih.